warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita benar-benar diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Di antaranya adalah kita dapat melaksanakan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir kita surat Al-Baqarah di ayat yang ke-124 125. Sebelumnya seperti biasanya kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika Tuhannya menguji Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, maka dia menyempurnakannya, menjalankannya dengan baik. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni, sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan kamu, lin-nasi, bagi manusia, imaman, menjadi imam, menjadi qudwah, menjadi panutan. Qala, maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab berfirman, la yanalu ahdil zalimin, janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim akan dijadikan imam, menjadi panutan, teladan bagi seluruh umat manusia. Dan kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim meminta supaya jangan dirinya saja yang menjadi panutan bagi umat manusia, tetapi juga keturunan-keturunannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa janjiku ini tidak akan sampai kepada keturunanmu yang zalim-zalim. Artinya yang tidak zalim akan dijadikan, diangkat oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini, akan dijadikan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Tetapi janji itu tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Maka di sini jemaah rahmati Allah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah sangat membenci perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga orang-orang yang berbuat zalim maka mereka tidak akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Makanya di sini diberikan waw atof, wa dan, masih ada kaitannya dengan kisah Bani Israil yang di atas. Kenapa jemaah Allah Subhanahu wa taala ayat ini masih berhubungan dengan ayat-ayat yang di atas? Karena sesungguhnya Bani Israil itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim juga. Hanya saja dari jalur Nabi Ishak. Nabi Ishak punya keturunan namanya Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut sebagai Israil. Bani Israil berarti keturunannya Yakub, keturunannya Yakub. Nah, maka jemaah Allah, orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi juga. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sebenarnya mengikuti milah Ibrahim. Ini klaimnya orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga orang Nasrani. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu sebenarnya mengikuti milah Ibrahim. Karena Ibrahim ini dijadikan imam, dijadikan panutan, dijadikan teladan, maka seluruh umat pada saat itu mengaku mereka itu berada di atas milahnya Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Semuanya itu adalah untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan. Seolah-olah kalau mereka membawa nama Nabi Ibrahim kepada Yahudi, maka seolah-olah mereka mengatakan apa yang kami lakukan sudah benar, karena mengikuti Nabi
tetapi dia itu adalah hanifan, orang yang lurus, dan juga orang yang berserah diri kepada Allah, musliman. Wa makana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim juga bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim-klaim mereka itu dibantah sendiri oleh Allah bahwasanya Ibrahim itu tidaklah golongan Yahudi, juga bukan golongan Nasrani. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, lagi muslim, berserah diri kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sementara orang Yahudi dan Nasrani sudah mulai melakukan kesyirikan dengan menganggap bahwa Tuhan punya anak. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini sudah mulai melakukan kesyirikan yang rahmat Allah. Makanya kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim bukan golongan Yahudi, bukan pula golongan Nasrani. Sehingga apa yang mereka lakukan dari golongan Yahudi dan Nasrani ini ya tidaklah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memuji sebenarnya, ya, kalau kita memang mau memuji hari ini, mau memuji dari tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, sama Islam, ya, walaupun sebenarnya Yahudi dan Nasrani bukan agama sebenarnya, karena inna dina 'indallahi Islam, agama di sisi Allah cuma satu aja, ya Islam aja. Tapi karena itu sudah dianggap agama secara internasional, oke lah. Kalau kita mau membuktikan antara Yahudi, Nasrani dan Islam, mana yang lebih dekat dengan agamanya Nabi Ibrahim, mana yang lebih meneladani Ibrahim, maka kira-kira dari tiga ini mana Pak yang paling bisa dekat dengan Nabi Ibrahim? Islam. Bisa kita buktikan hari ini jemaah Allah. Satu, buktinya ya. Ini nanti sudah disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadan nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu ya adalah orang-orang yang mengikutinya, wa hadan nabi, dan ini loh nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Artinya orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, mengikuti milahnya, menapak tilasi sejarahnya, itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya, yaitu kita sebagai umat Islam. Bisa kita buktikan sekarang yang rahmati Allah. Nabi Ibrahim memiliki syariat yang namanya khitan. Hari ini yang memiliki syariat khitan siapa? Muslim. Iya. Orang Nasrani sudah mulai meninggalkan khitan, walaupun dahulunya ada syariat khitan, itu ada di zamannya Nabi Isa, masih ada. Tapi kemudian hukum itu dihapus ya oleh pausnya, dihapus di dalam surat-surat dia kepada jemaat di Antioquia. Itu ada nanti di dalam kitab Bible mereka. Itu dihapus cuma dinasah menurut dia. Nah, yang menjalankan syariat khitan ini sampai hari ini adalah umat Islam. Nah, ini sudah bisa dibuktikan dari sini. Yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, bisa kita buktikan dengan adanya ibadah haji. Coba kita lihat, ibadah haji itu sebenarnya menapaktilasi siapa? Nabi Ibrahim. Ibadah yang menapaktilasi Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu adalah ibadah haji, dan satu-satunya yang punya ibadah ini hanyalah umat Islam. Yang lainnya nggak ada. Jadi kalau kita mau buktikan mana, ayo agama yang lebih mendekati kepada milah Ibrahim, ya Islam ini. Dan yang ketiga, jamaah Allah, bahwasanya ya ada yang namanya syariat untuk menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu juga kisah daripada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Mana ada yang lainnya? Yahudi, Nasrani? Gak ada. Islam ada. Dan itu bahkan menjadi hari raya besar kita. Itu kan. Jadi dari tiga ini saja sudah bisa dilihat bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar gitu loh.
ya, Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu merupakan ya mendekati dengan milahnya Nabi Ibrahim. Walaupun nanti ada syariat yang berbeda, ya jelas. Karena masing-masing rasul, masing-masing nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Hanya saja dari sisi kedekatan sama. Ya. Maka ini jamaah Allah Subhanahu wa taala menjadi penguat buat kita ya, supaya kita ini betul-betul yakin terhadap Islam. Dan ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadinya mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi, orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah Nasrani, ya tinggal minta dibuktikan mana dari ajaran Nabi Ibrahim yang dekat yang kalian laksanakan. Ya. Sementara Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah yang mengikuti milah Ibrahim. Jadi bisa terjawab di sini. Sebenarnya dari situ saja jamaah Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pada dasarnya mereka mengakui itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atabahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian dan dia menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jemaah Allah ya. Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah dengan ujian yang super berat. Berat Pak ujiannya Nabi Ibrahim. Makanya pantaslah nanti kalau dijadikan imaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ja'iluka linnasi imaman. Pantas itu. Karena ujiannya ujian yang di luar nalar manusia. Ujian yang kalau misalnya diberikan oleh manusia zaman sekarang, satu dunia nggak ada yang kuat. Ujian yang pertama, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya sendiri. Ya, walaupun sebagian riwayat azab itu adalah pamannya yang mengasuhnya mulai dari kecil sehingga dianggap sebagai bapaknya, sehingga kemudian dinisbatkan dia sebagai bapaknya Ibrahim. Ujian yang pertama adalah Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya sendiri. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara bapaknya pembuat berhala. Dan di situ Nabi Ibrahim juga disuruh untuk memahat berhalanya, disuruh juga memperdagangkan berhalanya. Ini ujian berat ini. Tidak bisa kita bayangkan kalau kita misalnya ini kita sebagai anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dukun. Ya, terus kita disuruh mau posting kegiatan-kegiatan dia suruh merekam misalnya ya. Bikin videonya. Itu tantangan besar itu. Ya. Sementara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya diusir Nabi Ibrahim oleh ayahnya sendiri. Ini ujian berat ini, Pak. Sampai diusir oleh keluarganya gara-gara mempertahankan tauhid kepada Allah. Yang kedua, ujian berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah dia harus mencari Tuhan. Nabi-nabi yang lain gak ada ceritanya mencari Tuhan. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mengenal Allah Azza wa Jalla. Walaupun di tengah kaum yang berbuat kesyirikan. Nabi Muhammad lahir di tengah kaum yang berbuat kesyirikan, tapi Nabi Muhammad secara nurani, naluri langsung kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilhamnya langsung masuk. Nabi Ibrahim harus nyari sendiri. Itu ujian berat itu. Mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari siapa yang berhak untuk disembah. Makanya nanti Nabi Ibrahim itu memiliki gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah. Pantas sudah. Ya, pantas. Di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa gelar Khalilullah itu di atasnya Habibullah. Ya. Makanya ada yang berpendapat bahwa memberikan gelar kepada Nabi Muhammad Habibullah itu kurang pantas, karena Khalilullah itu
Ya, sama-sama kekasih Allah, tapi Khalil itu lebih di atasnya Habib. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim harus diuji itu untuk mencari siapa Tuhannya. Ketemu bulan, dia mengira ini adalah nabi, adalah Tuhan. Ketika tenggelam, dia tidak suka dengan tenggelam. Ketika ketemu bintang, sampai kemudian ketemu matahari, ya kan? Dia mengatakan ini lebih besar. Tapi ketika tenggelam, dia pun juga tidak mau. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian besar. Ya, enggak sembarangan orang bisa mencari Tuhannya. Yang ketiga, ujian yang berat lagi yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah harus berhadapan dengan penguasa. Gak main-mainin. Namrud itu kekuasaannya luar biasa. Pasukan yang tidak pernah dikalahkan pada saat itu adalah pasukannya Namrud. Kekuasaannya besar, orangnya sombongnya luar biasa, sampai mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim sendirian. Luar biasa kan? Kan belum punya pengikut pasti. Ya. Sendirian Pak, harus menghadapi Namrud. Ya, kalau misalnya hari ini ada penguasa diktator, ya ada orang satu yang berani menghadapi kediktatoran sang penguasa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan masih muda pada saat itu. Dengan membuat makar yang sangat luar biasa yang kita kenal dalam sejarah, dia hancurkan semua berhala-berhala, disisakan cuma satu yang besar. Dan dia harus menerima hukuman, yaitu dibakar. Dan itu tidak gentar sama sekali. Ya, walaupun nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah ujian besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Apakah sudah berhenti ujian ini? Belum. Masih diuji lagi ketika Nabi Ibrahim menikah. Sekian puluh tahun Nabi Ibrahim tidak juga mendapatkan seorang anak. Ini ujian berat. Ya. Begitu dia sudah diberikan anak, walaupun dari istri yang lain saja, muncul lagi ujiannya, yaitu dia harus mengungsikan, menghijrahkan Hajar dengan anaknya yang selama ini sangat didamba-dambakan oleh Ibrahim. Sangat mengharapkan seorang anak. Begitu lahir anaknya, disuruh diungsikan ke sebuah tempat lembah, yang pada saat itu lembah itu masih kosong. Tidak ada manusia di sana, tidak ada pohon-pohonan di sana, tidak ada sumur yang bisa dia ambil airnya, tidak ada, kering kerontang di sebuah lembah. Yang pada saat itu lembah itu namanya Bangkah. Ditinggal di situ istrinya yang baru melahirkan dan anaknya yang selama ini diharap-harapkan. Balik lagi dia ke Palestina, menemui Sarah. Ini ujian besar. Meninggalkan istrinya di tempat yang kosong, yang gak ada siapa-siapa. Tuh kalau gak ada iman, udah luar biasa. Ya, Hajar pun juga gitu. Kalau gak ada iman, gak akan mungkin kuat dia tinggal di tempat itu. Ini ujiannya berat Nabi Ibrahim ini. Dan ujian yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim diuji ketika anak ini sudah mulai besar. Ya, Nabi Ismail sudah mulai besar, turun lagi perintah untuk menyembelih. Itu luar biasa. Siapa yang tega seorang bapak menyembelih anaknya sendiri, walaupun nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan sembelihan, ya, domba. Tapi ujiannya itu besar. Makanya pantas gak kalau kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi imaman? Sangat pantas. Seorang pemimpin itu memang harus lahir dari berbagai macam ujian. Supaya apa? Supaya dia kuat, tangguh, ya, supaya dia memiliki pemikiran yang luas, wawasan yang luas dengan ujian ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji seorang hamba, itu bukan berarti Allah itu benci. Kalau Allah menguji seorang hamba itu bukan berarti benci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, itu tandanya Allah sayang
sayang kepada hamba tersebut. Semakin hamba itu disayangi oleh Allah, maka semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam bahasa Arab, dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa al-ibtila ay al-ikhtibar. Yang namanya ibtila, ujian itu adalah ikhtibar. Ikhtibar itu fungsinya adalah memberitahu mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Itu fungsi ujian. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengetahui hambanya mana yang betul-betul beriman dan mana yang tidak beriman. Sama kalau kita lagi uji murid kita misalnya di sekolah, itu kan supaya kita tahu mana murid kita yang betul-betul sudah dapat ilmunya dan mana yang belum dapat ilmunya. Ilmunya sudah sampai sama dia apa belum? Itu melalui ikhtibar, melalui ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu, Pak. Ketika Allah itu menyukai seorang hamba, maka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para nabi itu ujiannya berat-berat. Bukan berarti Allah tidak suka dengan para nabi. Bukan berarti Allah benci kepada nabi. Oh, harusnya kalau Allah itu suka dengan nabinya, kan nabinya dimuliakan, diberikan kenikmatan-kenikmatan. Bukan seperti itu cara Allah menyukai seorang hamba. Kalau yang demikian itu kan model kita. Kalau kita suka kepada seseorang itu biasanya cenderungnya adalah memanjakan, betul. Kalau kita suka dengan anak kita, kita senang dengan anak kita, itu biasanya senangnya itu lebih bersifat memanjakan. Anak orang didik kau, anak seorang didik kau, yang penting sekarang pokoknya itu anak gue enak. Kalau seperti itu nanti fisiknya bisa jadi lemah, mentalnya juga jadi lemah. Coba kita bayangkan, kita bandingkan antara mentalnya anak-anak zaman milenial hari ini dengan anak-anak zaman dulu. Mentalnya kuat mana coba? Ya, hari ini masya Allah kalau kita lihat tuh berita-berita ya, punya masalah sedikit gantung diri, punya masalah sedikit ya minum racun, bunuh diri. Masya Allah, mentalnya gak kuat mentalnya. Kalau fisik mungkin kuat mereka karena mungkin sering olahraga, tapi mentalnya hari ini ya gak kuat. Bunuh, ya. Ada permasalahan sedikit dengan temannya, bunuh, ya. Berapa banyak itu berita-berita di Facebook, di Instagram, ya. Itu yang menyebutkan hanya gara-gara sepele, ya. Ada anak, mohon maaf ibu ya, ada anak minta sama ibunya uang untuk beli rokok, nggak dikasih sama ibunya, dibunuh. Kejadian di berita. Ya. Kemudian ada seorang anak juga ya, pulang ke rumah minta uang kepada bapaknya dibuat mabuk, minta uang 300.000 cuma dikasih 250, kurang 50 nih. Ya, pergi dia keluar dengan membawa 250. Gak berapa lama balik lagi minta 50.000 lagi. Bapaknya gak ngasih. Ambil apa aja, petil. Dipetil loh ya, sampai mati. Masya Allah, gimana mentalnya? Kalau anak-anak zaman dulu gak dikasih uang, ya golek. Apa kayak gitu, kerja apa, gadol-gadol truk lah, ya, ikut apa gitu. Itu mentalnya. Anak-anak sekarang ini mentalnya kurang. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau mencintai seorang hamba itu disiapkan betul. Fisiknya kuat, mentalnya juga kuat. Kalau jadi pemimpin yang kuat. Ya. Kalau hari ini enggak. Kalau manusia nih orang ini kebanyakan kalau dia mencintai itu lebih banyaknya itu memanjakan. Bukan menguji anaknya, kuat gak anak saya ya, dengan diberikan tanggung jawab dulu. Nah, kamu bagian nyapu ini. Ya, jadi dia punya kesibukan, enggak nyapu membantu, nyuci mesin, cuci. Jadi kan mungkin paling masih ingat Pak dulu nyuci dengan ya, masih kuat ini. Anak zaman sekarang coba kalau nyuci
levis ini yang nyuci. Masya Allah, kuat gitu. Mental kuat, tangan juga. Zaman sekarang Masya Allah. Itulah yang rahmat Allah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba itu diuji. Nah, maka kalau kita lagi diuji oleh Allah SWT, tapi dengan syarat, kalau memang betul-betul ujian adalah dengan syarat orang itu beriman kepada Allah. Jangan pula nggak pernah sholat kemudian ketika dapat musibah, saya lagi diuji sama Allah. Bukan, itu diadab sama Allah. Itu bukan diuji, Pak. Kalau kita sudah rajin beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, kok kemudian dapat musibah, itu ujian. Ya, kuat gak kita ini dengan ujian itu? Ya, kalau kita kuat maka akan sampai kita kepada derajat yang lebih tinggi, kan gitu. Ya, naik kelasnya. Tapi jangan pula orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, masih terus dapat musibah kemudian mengatakan dia lagi diuji saya ini. Enggak, itu diadab, itu memang betul-betul diadab di dunia ya. Nah, jadi yang rahmat Allah untuk mempersiapkan menjadi imaman, menjadi pemimpin, menjadi qudwah, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Tapi jangan kemudian kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia dimuliakan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan rabbi akraman. Kayaknya saya lagi dimuliakan sama Allah. Tapi wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Kalau dikurangi sedikit aja oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersuruh mengeluh, kayaknya Tuhan lagi menghinakan saya. Belum kayak ya. Jadi kalau lagi sebenarnya jamaah mata Allah, mau banyak mau sedikit harta kita, rezeki kita itu sama ujian itu. Ya, dengan harta yang banyak apakah kita tetap bisa beribadah kepada Allah, dengan harta yang sedikit apakah kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Nah, kemudian jemaah rahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim ini diberitahu oleh Allah bahwa dia akan dijadikan imam, dan memang terbukti akhirnya Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, sehingga nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya, hampir semuanya itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu satu gelar yang sangat luar biasa. Ada orang sampai punya gelar misalnya Abul Ulama misalnya, bapaknya para ulama, karena anak-anaknya keturunan semua jadi ulama semuanya. Misalnya ya, keren itu. Nah, ini Nabi Ibrahim udah dapat, tapi tidak semudah itu jadi Abul Anbiya. Yaitu tadi ujiannya, masya Allah, luar biasa. Ya, ujian yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Suruh menyembelih, suruh meninggalkan istrinya sendirian di tempat yang lewang-lewung kata orang Jawa, nggak ada siapapun di sana. Ya, ditinggalkan begitu saja, ditinggal balik, nggak diurusin lagi. Ya, nggak ditelepon, nggak video call, nggak pakai. Ditinggal saja. Dia nggak dititipin beras, terus kompor gas, apa enggak. Ditinggal aja. Ya, dan titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu aja. Masya Allah ya. Maka pantas kalau menjadi Abul Anbiya, ya, menjadi imam. Kemudian Nabi Ibrahim wajar sebagai seorang manusia, wajar kalau kemudian dia juga meminta kepada Allah, jangan saya saja yang menjadi imam, yang menjadi qudwah, jangan saya saja ya Allah, wa min dzurriyyati, juga keturunanku. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, keluargamu, keturunanmu nanti aku jadikan imam juga, hanya saja yang zalim enggak dapat. Maka wajar kalau kita ini jamaah rahmat Allah memohon kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, itu wajar. Ya memang itulah yang kita harapkan ya. Sama Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah juga seperti itu. Dia memiliki Ismail sebagai anaknya, dia memiliki Ishak sebagai anaknya. Maka dia berdoa, ya Allah jadikan dua-duanya ini imam. Ya.
Maka di sini tadi sudah saya sebutkan ya, perbuatan zalim itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mendapatkan ya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah di sini ada keteladanan buat kita. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran yang terbaik kepada zuriyah kita, kepada keturunan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 4 model anak. Nanti kita bisa lihat anak kita ini termasuk model yang bagaimana. Sebutkan oleh Allah yang pertama adalah ada anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia saja. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak cuma jadi perhiasan dunia saja. Artinya kebanggaan dunia. Oh, anak saya sukses, anak saya jadi pengusaha, anak saya jadi punya jabatan tinggi, anak saya jadi dokter, anak saya macam-macam lah. Tapi dia lupa untuk menanamkan nilai-nilai akhirat, sehingga kemanfaatannya itu hanya di dunia saja. Bangganya cuma di dunia saja. Di akhirat gak ada kebanggaan sama sekali terhadap anaknya. Alhamdulillah, jangan sampai kita punya anak seperti itu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Hai orang beriman, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka. Ada anak yang jadi musuh bagi orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan orang yang beriman lagi. Tandanya akan ada potensi anak orang beriman kalau enggak betul-betul memperhatikan pendidikannya, memperhatikan makanannya, bisa jadi musuh orang tuanya. Orang tuanya beriman, anaknya enggak beriman. Ada. Sudah dikasih contoh oleh Allah Subhanahu, anaknya Nabi jadi contoh itu. Ya, maka kita harus berhati-hati. Makanya Allah sampaikan fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka. Terhadap siapa? Istri dan anak. Kalau enggak bisa jadi musuh. Itu. Yang ketiga kata Allah Taala masih dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-15. Kalau tadi ayat 14, ini ayat ke-15. Bahwasanya harta dan anak-anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan terus. Prestasi enggak ada, prestasi yang dibanggakan dunia enggak ada, prestasi yang dibanggakan di akhirat enggak ada, tapi selalu menyakitkan orang tuanya terus. Ada model kayak gitu. Istilah orang Jawa dicluk gak terus. Jawa. Ditol apa gak payu gitu. Gak ada yang bisa diambil gitu. Ada anak-anak model kayak gini, ada. Ya ada anak-anak model gini. Maka harus berhati-hati. Dan ada tipe yang keempat ya, ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan itu yang senantiasa kita berdoa itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu ada anak yang qurrata a'yun. Ada anak yang menjadi penyejuk hati kita, menyenang mata kita. Kita lihat itu senang, ya. Karena kita yakin kalau saya mati misalnya dia tetap akan beriman kepada Allah itu. Karena itu adalah tanggung jawab kita kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, itu memastikan kalau kita meninggal dunia, punya anak tetap akan beriman kepada Allah. Itu tugas kita. Ya bukan, oh kalau saya meninggal dunia, anak ini masih bisa makan. Oh kalau masih bisa makan tetap masih. Selama rezekinya diberi masih ada, tetap orang ini bisa makan. Kecuali kalau sudah rezekinya nggak ada, mati dia sudah. Ya. Tapi kalau iman belum ada jaminan dari Allah orang itu istiqomah atau tidak. Nah, yang perlu kita pastikan itu keturunan kita, keluarga kita. Kalau misalnya kita tinggalkan nggak ada, dia tetap beriman atau tidak. Itu nanti banyak di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah itu banyak ya. Bagaimana ketika Nabi Yakub meninggal dunia berwasiat kepada anak-anaknya ya. Siapa yang akan kamu sepeninggalku ya. Seterusnya. Itu wasiatnya cuma segitu aja. Ya, tentang keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim. Kalau sudah sampai jadi orang yang zalim enggak dapat janji dari Allah, itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai anak-anak kita ini termasuk orang-orang yang zalim. Di tengah gempuran ya, segala sesuatu yang dapat merusak anak-anak kita hari ini. Segala sesuatu itu hampir hari ini, tontonan-tontonan hari ini, Masya Allah. Coba Pak bandingkan tontonan hari ini dengan tontonan kita zaman dulu. Jauh beda. Ya, tontonan anak zaman sekarang ini sini opo ya. Hura-hura saja dan gak ada unsur pendidikannya, gak ada.
dulu masih ada pendidikan bahasa Indonesia, matematika, terus film-filmnya juga masih ada pendidikan. Hari ini Masya Allah sudah, ya itu baru TV-nya, belum gadgetnya, YouTube-nya, kemudian belum TikTok-nya, belum macam-macam. Kalau kita nggak betul-betul strength, hati-hati sama anak kita, ya kita nggak bisa memastikan mereka orang-orang yang beriman atau orang yang zalim. Tentunya kita berharap ya keluarga kita menjadi keluarga orang-orang yang beriman. Baik, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari, dan maaf ini cuma satu ayat saja, tapi karena memang ini bahasanya cukup panjang ya, mengenai tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjadi imaman. Kalau kita nanti ingin menjadi anak-anak kita menjadi imaman, ya, kalau dia nanti laki-laki bisa memimpin rumah tangganya, maka mulai hari ini ya kita harus mendidik mereka sebagaimana Nabi Ibrahim dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memanjakan mereka. Ya tetap dikasih sayang. Allah juga memberikan, bahkan ditolongin sama Allah. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi bukan berarti kemudian dilulu terus sehingga kemudian mentalnya lemah, fisiknya lemah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini betul-betul berfaedah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la